berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Seperti itu materinya. Sebelum saya mulai, saya mau tanya, di sini ada yang tak masalah nggak? Ada yang izin? Izin ya? Nggak semangat? Saya mau bertanya dulu. Bagaimana kabar kalian? Sangat beda dengan guru-guru yang lain. Saya mau memberi kisi-kisi. Kalau saya tanya, baik kabarnya anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, itu ya. Bagaimana kabarnya anak? Baik, terima kasih sudah ya, sudah semangat ya. Ada yang tahu bagaimana cara meraih kesuksesan? Sedikit saja. Ada yang tahu? Jangan biasakan ngomong satu-satu ya. Jangan biasakan bersama-sama kayak gitu. Nggak bisa didengar. Ya Pak ya. Itu Mbak, kira-kira? Iya. Sama ya, sama yang biasa. Ya intinya seperti itu. Di sini untuk meraih suatu kesuksesan itu ada beberapa cara, tapi di sini saya hanya berfokus dalam berkompetisi dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Juga etos kerja. Mengapa kita harus berkompetisi dalam kebaikan? Ini ada yang saya tahu ada 3 alasan. Nanti kalian mungkin ada alasan yang lain, bisa dilihat sendiri ya. Tapi saya merangkumnya ada 3 alasan. Yang pertama, karena manusia itu harus menjadi orang yang manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia dia yang bermanfaat bagi yang lain. Bermanfaat baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Kemudian yang kedua, ini untuk bertahan hidup. Jadi apa itu berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja ini ya. Bertahan hidup karena kita ini makhluk sosial ya. Jadi nggak individualis. Itu ada yang lain. Bertahan hidup. Kemudian yang ketiga, agar kita menjadi manusia yang tidak menyia-nyiakan waktu atau tidak melantarkan tugasnya, karena kita ini di dunia adalah khalifah atau pemimpin baik bagi dirinya juga untuk orang lain sebagai orang kaya atau menjalankan tugas kita menyia-nyiakan waktu, tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Tadi tugasnya manusia ini kan menjadi khalifah, saya menjadi khalifah juga tugasnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu bukan hanya sholat atau beberapa hal yang diwajibkan oleh Allah, tapi semua hal, baik itu yang mubah atau yang wajib, itu bisa berarti ibadah apabila diniatkan dengan niat yang baik. Jadi dibiasakan ya, oh saya makan di rumah, jangan hanya makan saja agar saya kuat untuk berangkat ke kuliah, nah itu ya, biar bernilai ibadah ya itu. Kemudian dalam apa ini? Dalam materi kita pasti seorang itu enggak langsung percaya kan gitu. Jadi semua hal di dalam Islam dan agama kita ini masih ada dalilnya, baik itu Quran atau dalil hadis. Di sini saya hanya menyebutkan satu dalil agar karena waktunya hanya sedikit ya, yakni surah Al-Maidah ayat yang surah Al-Maidah di juz 5 ayat 48.
bisa baca bersama-sama. Tapi juga saya tampilkan di sini di papan. Bisa dibuka filenya. Itu ada surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah dari juz 5. Kemudian ayatnya yang 48. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Pelan-pelan saja agar tidak keliru selanjutnya. Langsung bersama apa saya dulu terus kalian sama. Saya ya kalian kan sudah pintar-pintar ngaji ya. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzala ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq bikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ayatnya panjang ya, padahal intinya hanya di fastabiqul khairat. Ini ya, fastabiqul khairat. Kita itu sebagai manusia dianjurkan untuk berkompetisi atau berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Jadi seumpama kita dalam organisasi ya, kan kita pasti kan formalitas, kita diberi tugas si keamanan, si konstruksi kan gitu. Tapi karena kita ini mempunyai garis fastabiqul khairat, kita harus membantu meskipun bukan tugasnya seperti itu ya. Kan biasanya kan tundungannya, tidak mau saya bukan keamanan, saya nggak mau jaga. Padahal temannya ini mau kamar mandi dulu, minta tolong, nggak mau karena dia bukan si keamanan, nggak boleh ya.
mencari kandungan apa yang ada di dalam ayat Surah Al-Maidah ayat 48. Jadi kalian hanya tahu dalilnya ini seperti ini, tapi maksudnya nggak tahu. Tapi kalau tahu kandungannya, kalian akan lebih mendalami dalam membaca. dalam membaca dalam apa? Dalam apa? Soal tersebut ya. Itu. Baik, saya beri waktu 2 menit ya. Setelah itu, di sini kan ayatnya panjang sekali ya, tapi intinya hanya satu. Nah itu tadi salah satunya ada yang mendengarkan tak? Kandungan yang nomor 3 tadi, ada yang mendengarkan apa tadi? Ya, jadi Al-Quran itu menjadi pengawas atau pemelihara. Jadi kalau kita ini susah, itu Al-Quran bisa menjadi penenang ya. Kemudian kandungan dalam surah Al-Maidah ayat 48 juga mengatakan bahwa Al-Quran ini sebagai pengganti dari kitab-kitab yang terdahulu. Jadi dulu kitab dalam Islam kan ada 4 ya. Ya. Apa saja? Taurat, Injil, Zabur, ya Al-Quran. Nah, Al-Quran ini Al-Quran ini menjadi kitab yang terakhir bagi umat Islam. Nah, di dalamnya ini terkandung 3 kitab yang terdahulu ini semuanya sudah terkandung dalam kitab Al-Quran. Jadi kitab yang paling sempurna dan sepanjang zaman. Terima kasih. Saya sebentar ya, ada dulu. Sudah maju satu persatu. Saya mau memberi sedikit kata-kata mulia. Kenapa saya tidak memakai PPT atau tidak memakai media seperti mbak yang lainnya? Karena saya berpengalaman. Saya ngajar di SMA, tidak semua SMA itu memiliki
proyektor sama ini apa itu elektronik yang lainnya kan mahal biayanya. Jadi kebanyakan tuh masih pakai manual, pakai ini. Jadi saya mau menerapkan yang manual saja. Gitu ya. Kemudian kalian sekolah ini harus mau membaca, harus mau menulis, juga harus mau menghafal, kayak gitu ya. Begitu. Jadi nggak hanya kalau sekarang kan kita kuliah nggak punya buku apa enggak, jarang kan, pasti di HP semuanya termaktub dalam HP ya. Jarang punya buku, jarang punya pulpen saja, kadang laki-lakinya itu masih pinjam. Jadi masih mendewakan HP ya, semuanya dari HP. Padahal kalau nomor mah semua ya. Jadi biasakan kita ini mau menghafal juga menulis di buku ya, bukan ngetik. Kemudian juga mau menghafal. Begitu. Terima kasih. Maaf kalau banyak perkataannya masih kilometer atau berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.